Halo para penabung di bank, seperti aku duga, saya beberapa hari lalu bilang, dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Kalau kita lihat datanya 48.000 masyarakat Indonesia saat ini pengangguran tuh gitu ya. Jadi dengan adanya suntikan dana 200 triliun ke 6 bank ini bisa menjadi harapan cerah nih buat teman-teman kita yang saat ini belum punya pekerjaan tetap misalnya gitu ya. Pak Presiden sudah yakin ya, maka kita tentunya punya keyakinan yang sama. Setelah ramai mendapat kritikan pedas mengenai gaya komunikasinya yang ala Kobe dan belak-belakan apa adanya terutama saat menanggapi tuntutan rakyat 12+8, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kini kembali menuai kritikan tajam dari sejumlah kalangan, terutama mengenai pemindahan dana pemerintah senilai 200 triliun yang disebar ke 5 bank milik negara atau Himbara. Kritik tidak hanya datang dari ekonom, tetapi juga dari berbagai kalangan. Salah satunya ialah pengacara kondang Hotman Paris yang mempertanyakan langkah berani Purbaya memindahkan dana pemerintah dengan nilai yang begitu besar apakah sebuah perjuangan atau pengorbanan. Sindiran Hotman pada kebijakan Menteri Keuangan bukan tanpa sebab. Menurut Hotman, semenjak pemindahan dana besar ke 5 bank milik negara dianggap telah membuat efek begitu besar terhadap dunia perbankan, salah satunya bunga deposit yang turun. Bagi Hotman, turunnya bunga akan menyebabkan para deposito mengalami penurunan bunga pendapatan dan sudah tepatkah langkah berani yang diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tersebut? Tahu nggak Anda, pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja, kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Halo para penabung di bank, seperti aku duga, saya beberapa hari lalu bilang, dengan masuknya uang segar 200 triliun oleh Menteri Keuangan ke bank-bank pemerintah, maka bunga deposito dan tabungan akan turun. Dan benar, hari ini saya buka tabungan deposito, bunga bank sudah turun. Ya, jadi 200 triliun yang dimasukkan ke bank pemerintah berakibat bunga bank menjadi turun. Penghasilan Anda dari deposito dan buku tabungan jadi berkurang. Itulah akibat dicairkannya 200 triliun untuk bank-bank pemerintah. Karena apa? Bank pemerintah kebanyakan duit. Karena kebanyakan duit, maka dia tidak butuh lagi duit kamu. Ataupun kalau duit kamu butuh, bunganya dikurangin. Saya sudah mengatakan ini hari pertama begitu Menteri Keuangan mengatakan akan mencairkan 200 triliun kepada bank pemerintah. Dan hari ini saya pas mulai buka deposito, bunganya sudah turun. Pengorbanan atau perjuangan atau apa ini? Yang pertama adalah ini strategi menjaga likuiditas perbankan. Dengan tambahan modal, bank itu jadi lebih berani untuk menyalurkan kredit. Tapi pertanyaan berikutnya adalah dengan kondisi ekonomi saat ini gitu ya, apakah masyarakat kita berani untuk mengambil kredit gitu ya, melihat peluangnya juga semakin sempit misalnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, menekan risiko sistemik gitu ya, dimana jika ada gejolak ekonomi, suntikan ini membuat bank itu jadi lebih tahan gitu ya, artinya lebih bisa bertahan dengan kondisi ekonomi apapun gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya efek domino nih di sektor real gitu ya. Kredit yang lebih longgar ini bisa aja ngedukung teman-teman UMKM, properti dan investasi lainnya untuk bisa bangkit kembali atau bahkan bisa membuka peluang pekerjaan untuk teman-teman yang kalau kita lihat datanya 48.000 masyarakat Indonesia saat ini pengangguran tuh gitu ya. Jadi dengan adanya suntikan dana 200 triliun ke 6 bank ini bisa menjadi harapan cerah nih buat teman-teman kita yang saat ini belum punya pekerjaan tetap misalnya gitu ya. Tapi yang pasti
nanti harus perlu pengawasan ketat agar dana-dana tadi itu tidak diselewengkan gitu ya. Artinya benar-benar disalurkan ke sektor-sektor yang lebih produktif gitu. Karena kan saat ini juga rentan sekali yang namanya korupsi gitu ya. Jadi bukan jadi dana tersebut tidak diparkir gitu aja gitu istilahnya gitu ya, atau dialihkan ke instrumen yang lebih spekulatif. Jadi benar-benar disalurkan ke sektor yang lebih produktif gitu. Dengan ada kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan ini, paling tidak masyarakat itu seperti ada angin segar gitu, Mbak. Di satu sisi Pak Purbaya meskipun memiliki strategi yang jauh lebih agresif, tetapi di sisi yang lain ya, dari sisi fiscal prudence-nya itu masih tetap terjaga. Sehingga kalau dibandingkan, meskipun tidak bisa dibandingkan karena Bu Sri Mulyani sudah 13 tahun, Pak Purbaya baru pertama kali menjabat. Tapi idenya adalah bagaimana uang ini benar-benar sampai ke masyarakat. Itu saja. Ya itu artinya harapan masyarakat cukup besar pada Pak Purbaya, dan Pak Purbaya juga memiliki ruang untuk membuktikan selama beberapa tahun ke depan ya, selama menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya nih sampai akhir tahun 3 bulan ini adalah fase-fase yang tentunya akan sangat dilihat oleh Pak Purbaya sebagai momen untuk melejit pertumbuhan ekonomi. Ya, tentu kita harus menghargai ya, ini kan pilihan dari Bapak Presiden. Adanya menteri yang baru, ya kan, Menteri Keuangan baru. Ini kan baru seumur jagung, artinya banyak program-program beliau yang harus kita hargai dan harus kita support. Tapi balik lagi, semua tuh nggak bisa secara verbal bicara, ataupun dia menyampaikan secara program A, B, C, D yang sebenarnya kita juga sampai saat ini harus menerima impact daripada apa yang menjadi program itu. Nah kita lihat aja nih, masih banyak waktu, kita masih 6 bulan dan 1 tahun ini masih bisa melihat bagaimana impact daripada perubahan-perubahan yang dia lakukan, bagaimana kebijakan-kebijakan dia yang dia gebrakkan ke media sosial tentunya. Saya yakin Pak Purbaya juga di sini menjadi sorotan publik yang sangat luar biasa karena saat ini adalah angka nilai ekonomi, bahkan ekonomi negara ini yang sangat mengkhawatirkan, bahkan ke pasar pun, di pasar pun juga sekarang ini sangat sepi, sehingga bagaimana Pak Purbaya bisa menggerakkan ya pasar ekonomi negara ini bisa lebih baik dan menggebrakkan daripada akses-akses beliau ya yang bisa membuat ekonomi kita bisa lebih maju. Nah, tapi balik lagi, apakah langkah-langkah ini menjadi angka yang baik, preventif atau sebaliknya, tapi kita yakinlah. Meski jabatannya di Kementerian Keuangan baru seumur jagung, gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Purbaya Yudi Sadewa. Setelah mengambil keputusan berani memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun yang disebarkan ke 5 bank negara, alumni ITB itu kembali membuat gebrakan cepat, mulai dari menghapus pajak penghasilan di bawah 10 juta per bulan hingga menekan kementerian terkait untuk berani menyerap dana anggaran yang sudah disalurkan pemerintah agar penyerapan dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dalam waktu dekat. Lantas apa kata pakar keuangan atas gebrakan Purbaya Yudi Sadewa yang baru menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani? Sempat rame nih gitu ya, sempat dihujat gitu ya, karena masyarakat memang baru ya, kemarin kan baru ada keributan segala macam gitu kan ya, baru ada menyampaikan aspirasi dari masyarakat, tiba-tiba terjadi pergantian Menteri Keuangan gitu ya, kemudian begitu diwawancara langsung agak sedikit nyeleneh, jadi masyarakat udah langsung antipati aja nih gitu. Jadi kepemimpinan Pak Purbaya yang di awal yang dihujat itu ternyata sekarang makin kesini makin banyak dukungan gitu ya dari masyarakat gitu ya, karena awalnya gini, Pak Purbaya itu dianggap terlalu berani dan keluar dari pakemnya gaya kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya gitu. Pak Purbaya adalah sosok yang sudah lama hadir ya di lingkungan ekonomi. Ya, beliau sudah dari tahun 2000-an awal sudah di Dana Reksa, terus kemudian terakhir beliau menjabat menjadi ketua LPS. Sebelumnya juga sempat membantu Pak Jokowi, membantu Pak SBY bahkan ya. Jadi pengalaman beliau sudah cukup luas. Sehingga ini adalah proses transisi yang mulus ya. Jadi dari Bu Sri Mulyani yang memang menjaga kondisi fiskal kita selama 13 tahun terakhir digantikan dengan orang yang sebenarnya bukan baru tetapi sudah ada di ekonomi ya, di sektor ekonomi sejak lama gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa transisi ini bisa kemudian membangun Indonesia, membangun fondasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.
kalau untuk langsung melihat apakah dengan kepemimpinan beliau bisa langsung meningkatkan perekonomian di Indonesia, kayaknya terlalu dini untuk menilainya gitu ya, karena belum ada 1 bulan untuk dilantik. Tapi kalau untuk kita melihat, walaupun belum ada 1 bulan dilantik, tapi ada beberapa gebrakan yang cukup signifikan, misalnya kita bisa bilang gitu ya, karena memang sudah dilakukan juga, dana juga sudah cair gitu kan ya, kemudian menyusul dengan penghapusan pajak untuk pendapatan di bawah 10 juta gitu ya. Artinya kita bisa melihat ada secerca harapan gitu ya untuk perekonomian di Indonesia. Kemudian tadi kita lihat juga ya dari sisi investasi segala macam juga dia masih aman gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya memang beliau bisa pro rakyat, kemudian strategi-strategi yang dilakukannya juga memang bisa mengangkat ekonomi Indonesia gitu kan ya, bukan hanya di mata Indonesia aja tapi di mata dunia, ya artinya kita bisa melihat sebagai rakyat gitu ya bahwa kepemimpinan beliau memang perlu kita untuk acungi jempol gitu ya. Tapi untuk melihat itu kayaknya masih terlalu dini untuk menilai apakah dengan kepemimpinan beliau ini bisa membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih cerah atau sebaliknya gitu. Kita lihat karena saat ini masih dalam proses ya, dalam proses dia membongkar, memberikan kebijakan-kebijakan, memberikan stimulasi kalau kita lihat, dan apa yang dia katakan di media sosial, apakah dampak ini memberikan impact ke masyarakat? Itu yang terpenting dari hulu ke hilir. Nah, kalau itu menjadikan satu solusi yang terbaik, tentunya Pak Purbaya sukses di dalam proses kepemimpinan menjadi Menteri Keuangan sekarang. Di tengah sorotan publik yang masih hangat mengenai pemindahan dana 200 triliun ke Bank Himbara, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru saja digugat oleh Tutut Soeharto di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sontak saja digugatnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengagetkan publik. Dan yang menarik saat disinggung mengenai gugatan yang dilayangkan putri mantan Presiden Soeharto, Purbaya dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan menyebut jika gugatan Tutut sudah dicabut. Lantas apa tata praktisi hukum Tommy Triyunanto menanggapi dicabutnya gugatan perdata yang dilayangkan Tutut Soeharto terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Tanggapan dari anaknya Soeharto kepada Bapak gugatan Iya, kalau yang namanya seorang menggugat, artinya menggugat kan ada rilas gugatan. Jadi kita memberikan satu gugatan, material gugatannya jelas apa yang digugat, siapa yang digugat, siapa yang turut tergugat. Di sini kan jelas nih. Nah, kalau itu nanti ternyata begitu sampai berjalan ataupun belum berjalannya sidang, boleh aja untuk bisa mencabut gugatan itu. Nah, dasarnya pun harus jelas. Jadi jangan mencabut gugatan itu juga harus tahu gitu loh kenapa dicabut. Nah, sekarang menggugat aja harus jelas. Ya, begitu menarik gugatan juga harus memberikan penjelasan seperti itu. Tentunya sudah dipikirkan segala bentuk formil dan bentuk pokok daripada gugatan itu gitu loh. Terus bagaimana sudah disusun sedemikian rupa terus akhirnya dicabut. Ini kan harus jelas nih. Kenapa harus dicabut? Apa alasannya kan gitu. Tentunya ini harus ada penjelasan ataupun alasan sehingga kita semua tahu nih dari hasil dari bentuk gugatannya itu apa, terus dicabut karena apa kan gitu. Kalau memang ini sudah resmi untuk dicabut, tentunya pihak pelapor atau pihak penggugat di sini kalau dalam hal ini perdata itu harus memberikan juga alasan dari penggugat untuk mencabut gugatannya di pengadilan. Kita jangan berandai-andai, biarkan nanti dari pihak penggugat yang bisa memberikan satu penjelasan secara jelas dan transparan. Digugatnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan cepat menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Meski Purbaya sempat menepis kabar tersebut,
Seraya mengaku berhubungan baik dengan Tutut, namun Humas PT WEN Jakarta dalam pesan singkatnya menerangkan, jika gugatan yang diajukan Tutut Soeharto belum dicabut dan masih resmi didaftarkan, bahkan agenda sidang perdana sudah dijadwalkan. Lantas kasus apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah gugatan Tutut Soeharto terkait kasus lama dengan Menteri Keuangan sebelumnya? Dalam hal ini Sri Mulyani saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan yang melakukan pencekalan ke luar negeri terkait piutang negara terhadap Tutut Soeharto. Ya, ini kan efek berkelanjutan daripada laporan ya, ataupun gugatan. Dari kalau kita lihat gugatannya Mbak Tutut atau ini kan jelas di sini karena adanya keputusan Menteri Keuangan nomor 266 KMK tahun 2025, di mana ini pada waktu itu mencegah ya, isi daripada gugatan itu adalah mencegah untuk berpergian ke luar negeri karena adanya masalah piutang negara. Kalau kita lihat di sini kan pokok materinya ini mengenai piutang negara kan. Kenapa? Karena pada waktu itu di 17 Juli 2025 keputusan ini dibuat dan masih menjabat Menteri Keuangan yang lama, Ibu Sri Mulyani. 23 September jam 10 pagi itu akan dilakukan sidang perdana untuk gugatan nomor 308 gugatan Petun ya. Jadi ya kita lihat aja seperti apa kalau memang ini menjadi satu, sehingga kita bisa tahu nih apa yang menjadi pokok penting daripada gugatan itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.